Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama gua, Rian Disa. Pernah nggak kalian dengar yang namanya tuh Black Dahlia? Kalau pernah, mungkin sebagian besar dari kalian memikirnya bahwa itu adalah sebuah band beraliran death metal yang berasal dari Michigan, Amerika Serikat. Nama band itu adalah The Black Dahlia Murder yang sudah beberapa kali konser di Indonesia. Tapi sebenarnya Black Dahlia adalah kasus penghilangan nyawa yang sangat brutal yang terjadi di Amerika Serikat. Yang hingga saat ini kasus ini belum terpecahkan sama sekali. Bahkan kasus ini ditangani langsung oleh FBI. Kasus inilah yang kemudian menginspirasikan band The Black Dahlia Murder itu sebagai nama band mereka. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada kasus The Black Dahlia ini? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Let's begin to enjoy the video. Elizabeth Short lahir pada 29 Juli 1924 di Boston, Amerika Serikat. Short adalah anak ketiga dari pasangan Cleo A. Short dan Phoebe May Sawyer. Pada saat Short masih berumur 6 tahun, ditemukan mobil ayahnya di sebuah jembatan yang bernama Charlestown, dan dikabarkan dia melompat ke dalam sungai Charles tersebut. Ibu Short percaya bahwa suaminya itu sudah meninggal dunia akibat tragedi tersebut. Kemudian Ibu Short mulai bekerja sebagai pemegang buku untuk menghidupi keluarganya. Saat berusia 15 tahun, Short menjalani operasi paru-paru karena bronkitis dan asma yang parah. Setelah itu, dokter menyarankan agar dia pindah ke iklim yang lebih rendah untuk mencegah masalah pernapasan yang lebih lanjut. Akhirnya, Ibu Short mengirimnya untuk menghabiskan musim dingin di Miami bersama teman-teman dan keluarga ibunya selama 3 tahun di sana. Pada akhir tahun 1942, Ibu Short menerima surat permintaan maaf dari suaminya yang dulu itu telah diduga suaminya itu meninggal. Di dalam surat tersebut mengungkapkan bahwa dia sebenarnya masih hidup dan telah memulai hidup baru di California. Pada bulan Desember, pada usia 18 tahun, Short pindah ke Vallejo, California untuk tinggal bersama ayahnya yang tidak pernah dilihatnya sejak umur 6 tahun. Pada Juli 1946, Short pindah ke Los Angeles untuk mengunjungi Letnan Angkatan Udara yaitu Joseph Gordon Feiglin, seorang kenalannya dari Florida. Kenalannya ini ditempatkan di pangkalan udara cadangan Angkatan Laut di Long Beach. Short menghabiskan 6 bulan terakhir hidupnya di California Selatan, sebagian besar di daerah Los Angeles. Tak lama sebelum kepergiannya, dia telah bekerja sebagai pelayan dan menyewa sebuah kamar di belakang klub malam Florentine Gardens di Hollywood Boulevard. Menurut beberapa sumber, dia sebenarnya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang bintang film, meskipun dia tidak memiliki pengalaman atau kredit akting. Kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 15 Januari 1947. Seseorang warga setempat yaitu Betty Bersinger, dia sedang berjalan komplek bersama anaknya berumur 3 tahun di Lamar Park, Los Angeles. Saat itu ia melihat sesosok wanita yang sempat dikira sebagai manekin toko yang dibuang pemiliknya di pinggir jalan. Saat ditemukan, tubuh Short dalam keadaan terpotong di bagian pinggang menjadi 2 bagian, mirip seperti manekin yang sedang dipisahkan antara badan dan pinggang ke bawah. Saat dilihat lebih dekat, Betty ini yakin bahwa dia itu telah menemukan seorang manusia yang sedang tergeletak di pinggir jalan dengan wajah yang rusak, bahkan beberapa bagian tubuhnya seakan dijadikan mainan bagi pelakunya, seperti robeknya ujung bibir hingga mendekati telinga, mirip seperti tokoh Joker dalam film Batman. Elizabeth Short dijuluki sebagai Black Dahlia setelah penghilangan nyawanya yang mengerikan ini.
karena dia memiliki rambut yang sangat hitam dan sangat menyukai film kriminal yang berjudul Blue Dahlia yang dirilis tahun sebelum kematiannya. Short juga senang memakai pakaian hitam dan meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Tidak lama setelah ditemukan, polisi, FBI, dan wartawan pun memenuhi lokasi itu dan melabel kasus ini sebagai kasus penghilangan nyawa paling kejam yang pernah ada di masa itu. Tidak ada noda darah sama sekali di dalam tubuhnya yang pucat hingga diduga bahwa Short telah dimutilasa. Maaf kalau untuk serial killer selalu kata-kata seperti itu gua plesetin ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mutilasa ya, mungkin kalian tahu lah mutilasa itu apa. Jadi Short itu telah dimutilasa di tempat lain dan tubuhnya itu telah dicuci bersih. Hasil otopsi menunjukkan adanya tindak kekerasan, seperti bekas ikatan tali terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Tak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala Short yang mengindikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum dia meninggal. Mutilasi juga diduga dilakukan setelah Short tak bernyawa dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum fisiknya ditemukan. Short ditemukan dalam keadaan tidak berbusana. Meski begitu, tidak ada jejak sperma dalam organ intim Short, menepis dugaan bahwa pelaku telah menskidipap Short sebelumnya. Pihak penyelidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi, sesuai dengan anatomi manusia. Ini membuat polisi curiga bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Selang beberapa waktu kemudian, sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi juga menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran atau juga disebut dengan surat kaleng. Di dalam amplop itu terdapat banyak barang pribadi Short seperti akte kelahiran, kartu nama, foto, buku alamat dengan nama Mark Hansen yang tertulis di sampulnya. Bahkan pengirim surat ini juga mengatakan barang-barang tersebut adalah milik Short yang sebelumnya berada di dalam tas. Semua barang di dalam amplop itu beraroma bensin, seolah-olah pengirim itu telah menghapus sidik jarinya dengan bensin. Polisi dengan cepat menganggap bahwa Mark Hansen, pemilik buku alamat yang ditemukan di dalam paket tersebut, itu adalah sebagai tersangka. Hansen adalah pemilik klub yang kaya raya. Teman sekamar Short mengatakan kepada penyelidik bahwa Short baru-baru ini menolak rayuan seksual dari Hansen dan menyarankannya sebagai penyebab penghilangan nyawa Short. Namun, entah mengapa dia dibebaskan dari kecurigaan dalam kasus tersebut. Berbagai cara pun dilakukan oleh polisi dan FBI demi mendapatkan bukti baru kasus ini. Namun apa yang mereka lakukan seakan tidak membuahkan hasil apapun. Sekitar 200 orang telah diinterogasi, bahkan sebagian besar dari mereka yang telah melakukan tes kebohongan itu tetap hasilnya nihil. Sebanyak 750 penyelidik dikerahkan dari LAPD dan departemen lain yang bekerja dalam kasus ini selama tahap awal, termasuk 400 deputi sheriff dan 250 petugas patroli negara bagian California. Berbagai lokasi digeledah untuk mencari bukti potensial, termasuk saluran air badai di seluruh Los Angeles, bangunan-bangunan terbengkalai, dan berbagai situs di sepanjang sungai Los Angeles. Tetapi pencarian itu tidak menghasilkan bukti lebih lanjut. Anggota Dewan Kota yang bernama Lloyd G. Davis memposting hadiah sebesar 10.000 US dollar yang saat ini setara mungkin 121.000 US dollar untuk informasi yang mengarahkan polisi ke penghilangan nyawa Short. Setelah pengumuman hadiah, berbagai orang maju dengan pengakuan yang sebagian besar ditepis polisi sebagai pengakuan palsu. Karena hanya menginginkan uang hadiah, beberapa dari pengakuan palsu didakwa dengan menghalangi keadilan. Sersan Finish Brown, salah satu detektif utama dalam kasus ini, dia menyalahkan pers karena telah mengkompromikan penyelidikan melalui penyelidikan reporter. Terhadap rincian dan pelaporan yang tidak diverifikasi, kejahatan ini dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan lain yang mungkin mempunyai hubungannya dengan kasus Black Dahlia, seperti penghilangannya nyawa torso Cliff Lang,
yang terjadi di Cleveland, Ohio antara tahun 1934 dan 1938. Terus pemotongan Suzanne Dignan yang berusia 6 tahun di Chicago, Illinois. Dan kasus selanjutnya itu seperti kasus penghilangan nyawa Jane French di Los Angeles. Kasus ini juga dianggap oleh media dan detektif sebagai kemungkinan besar terkait dengan kasusnya di Short. Tubuh French ditemukan di barat Los Angeles di Grandview Boulevard dalam keadaan tidak berbusana dan dipukuli habis-habisan. Di perutnya tertulis tulisan "Fuck you BD", membuat dugaan inisial BD untuk mewakili Black Dahlia. Namun menurut sejarawan John Lewis, coretan itu sebenarnya berbunyi PD, seolah-olah berarti Departemen Kepolisian. Pada tahun 2017, menurut penulis Pew Mary Atwill dalam bukunya Black Dahlia Red Rose menuliskan hal yang mengejutkan banyak orang. Bahkan banyak juga yang mempercayai kebenarannya. Atwill mengatakan bahwa pelaku penghilangan nyawa Short bernama Leslie Dillon. Dia adalah seorang bellboy hotel yang sudah pernah ditahan oleh polisi namun kemudian dibebaskan. Atwill menulis bahwa Departemen Kepolisian Los Angeles dengan sengaja membiarkan kasus Short lolos karena Sersan Finish Brown, salah satu dari 2 penyidik utama kasus ini, adalah seorang polisi yang diduga korup. Polisi ini diduga memiliki hubungan dekat dengan Mark Hansen, seseorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga bekerja sama dalam kasus ini. Teori ini didapatkan oleh Atwill dari Buzz Williams. Buzz Williams ini adalah seorang pensiunan polisi di Long Beach. Ia mengatakan kepada Atwill bahwa ayahnya, yaitu Richard F. Williams, pernah bergabung dalam tim yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan ia menyebut tim kepolisian itu sebagai LAPD Gangster Squad. Tidak hanya itu, Buzz mengatakan bahwa para petugas ini memiliki hubungan dengan tersangka, yaitu Leslie Dillon. Dalam kesaksiannya, Buzz mengatakan bahwa dia pernah mendengar sang ayah membahas kasus ini dengan temannya, yaitu Count Killer. Dia juga seorang LAPD Gangster Squad. Ayah Buzz mengatakan bahwa ia yakin bahwa Dillon merencanakan penghilangan nyawa dengan 2 orang lainnya, yaitu Mark Hansen dan 1 orang misterius yang bernama Jeff Connors. Dalam laporan kepolisian, Jeff Connors itu ditulis sebagai sosok imajinasi Dillon. Namun untuk membuktikan semua ini, Atwill mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan. Akan sangat-sangat sulit untuk memeriksa dokumen karena kepolisian Los Angeles tidak akan pernah membuka file kasus ini. Meski begitu, Atwill yakin bahwa Short itu kehilangan nyawa di Astor Motel, tempat di mana Dillon dilaporkan tinggal. Bersama dengan itu, Henry dan Cora Hoffman, pemilik motel, melaporkan penemuan salah satu kabin kamar mereka yang berlumuran dengan darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari 1947. Saat itu juga seorang saksi mengatakan melihat seorang wanita berambut gelap mirip dengan Short dan seorang pria yang mirip dengan Mark Hansen. Kasus ini tertutup karena Mark Hansen memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para polisi yang korup. Itulah yang diucapkan oleh Atwill. Namun Atwill juga mendapatkan banyak ketidakpercayaan dari berbagai pihak. Black Dahlia yang malang akhirnya dimakamkan di Oakland dan ibunya Phoebe pindah ke daerah di dekat makamnya Short. Penghilangan nyawa Short dicatat sebagai salah satu kasus penghilangan nyawa paling brutal dalam sejarah Amerika. Bahkan majalah Times menuliskan sebagai kasus yang tak terpecahkan yang paling terkenal di dunia. Oke, jadi itulah kasusnya tentang Black Dahlia yang sampai saat ini belum terpecahkan siapa pelakunya, dan ya itu tetap aja ada oknum yang korup yang membantu penghilangan nyawa terhadap orang lain. Oke, sekian dari video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. See you on the next video.